Kalau touring, ujung-ujungnya bikin badan sakit, remuk, sama pikiran mumet, masih bisa dibilang healing gak sih? Nah, aku yakin banyak dari kita pernah ngalamin hal semacam ini. Berangkatnya aja semangat, tapi pas pulang badan malah drop, kepala pusing, dan kerjaan besoknya jadi makin berantakan. Padahal kan tujuan awal touring itu buat hiburan ya. Tapi kalau dijalanin dengan cara yang salah, touring justru jadi masalah baru. Kita sering nih terlalu fokus sama tujuan akhir. Pikirannya cuma gimana caranya cepat sampai. Tarik gas kenceng, istirahat dilewatin. Padahal perjalanan itu juga bagian dari touring itu sendiri. Touring akhirnya jadi kayak balapan. Padahal touring itu bukan lomba. Gak ada juara satu, gak ada piala. Yang penting itu selamat, sehat, dan bisa menikmati momen perjalanannya. Bayangin nih, kita udah seminggu full kerja, udah capek kan, dari hari Senin sampai hari Jumat, bahkan ada yang sampai hari Sabtu. Nah pas weekend kita pakai buat touring jauh, tapi dipaksa buru-buru. Berangkatnya pagi buta, pulang malam, atau bahkan touring semalam suntuk. Pas Senin masuk kerja lagi, badan jadi jompo, ngantuk, dan akhirnya nggak fokus. Touring yang niatnya buat hiburan malah bikin kita sengsara. Nah yang paling parah itu touring malam tembus pagi. Berangkat jam 10 malam, baru nyampe jam 6 pagi. Sekilas emang kelihatan keren, kayak ngebuktiin kalau kita punya mental yang kuat. Padahal kenyataannya mata kita jadi pedih, badan lemes, konsentrasi buyar. Padahal resikonya juga besar. Jalan gelap, ngantuk, udah, itu bahaya banget. Dan pas sampai tujuan, bukannya nikmatin, malah rebahan, tidur seharian. Pas balik, badan makin hancur. Touring yang model begini nih, yang sama sekali nggak sehat. Padahal kurang tidur di jalan itu resikonya gede. Bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga bikin badan kita gampang sakit, masuk angin, demam, bahkan ada yang sampai opnam cuma gara-gara touring yang terlalu dipaksain. Padahal kalau kita mau, kita bisa atur ritme, berangkat lebih santai, atur rute sesuai waktu. Jadi nggak perlu maksain jauh kalau emang waktunya sempit. Yang sering kita lupa, keseruan touring itu ada di perjalanan. Berhenti ngopi di warung pinggir jalan, ngobrol receh di SPBU, sama foto-foto sebentar di jalan yang bagus.
Kalau semua itu dilewatin, touring rasanya jadi hambar, kayak cuma misi tempur, berangkat, sampai, pulang. Gak ada bedanya sama kerja dikejar deadline. Touring itu soal kebersamaan juga. Kalau bareng teman, serunya ada di momen pas bareng-bareng. Kalau sendiri, serunya di ketenangan saat perjalanan dan bebas menikmati alam sepuasnya. Gak ada yang peduli siapa yang paling depan. Gak ada lomba siapa yang paling cepat. Lebih baik kita jalan santai, nikmatin waktu, daripada pulang jadi korban kelelahan. Contoh touring sehat itu misalnya punya waktu 2 hari, pilih rute yang pas. Hari pertama kita jalan santai, sempatin istirahat, sama bisalah mampir di destinasi yang kita lewatin. Pas sampai tujuan, kita masih ada tenaga buat nikmatin tempatnya. Pas malam, kita bisa ngobrol santai, bukan malah tumbang. Dan besoknya kita balik dengan badan yang masih segar. Itu jauh lebih berkesan daripada touring jauh tapi hancur. Jadi touring itu bukan tentang seberapa jauh jaraknya, tapi seberapa banyak momen yang kita bisa nikmatin. Kalau kita paksain semua serba cepat, kita cuma bikin touring jadi capek. Tapi kalau kita jalani dengan ritme yang pas, touring benar-benar bisa jadi hiburan. Makanya, coba pikir ulang. Touring kalian selama ini bikin sehat atau malah bikin stres? Kalau touring bikin badan kalian hancur, mungkin bukan touringnya yang salah, tapi cara kita ngejalaninnya. Touring itu harusnya bikin badan fit, pikiran fresh, dan hati seneng, bukan malah nyiksa diri sendiri. Kalau kalian setuju touring harusnya jadi hiburan, coba deh ceritain pengalaman kalian di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar dan gak ngulangin kesalahan yang sama di jalan. Tapi ya, ini cuma pendapatku pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, ayo kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar.